Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat semua yang telah mensupport dan mendukung channel ini sehingga dapat terus berkembang bersama informasi yang kita terkinikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat 24 jam terkini. Pada pertemuan kali ini, tim 24 jam terkini akan coba memberikan gambaran soal seleksi P3K tahun 2023 pada bidang arsiparis kepada sahabat dimanapun berada. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe. Dan langsung saja, mari kita terkinikan. Berikut tips dalam menjawab soal versi 24 jam terkini. Yang pertama yaitu berdoa dan libatkan Tuhan yang Maha Kuasa dalam prosesnya. Kedua, baca tiap kata dari soal-soal menjadi kalimat, biarkan mengalir ke dalam otak dan meresap dalam hati Anda. Ketiga, biarkan otak mengerjakan soal yang mudah dan diketahuinya. Keempat, biarkan hati mengerjakan soal yang sulit yang tidak diketahui otak. Karena hati pasti akan dibantu oleh feeling dan kawan-kawannya. Dan yang terpenting, tetap jaga hati Anda. Karena kiri kanan mungkin menggoda. 5. Sekali-kali tengok kiri kanan dan tetap pastikan posisi pengawas ujian ada di depan. Ada kesempatan, tanya-tanya atau nyontek dikit lah, gak apa-apa, ke kiri kanan Anda. 6. Jangan terlalu cepat menyelesaikan soalnya. Baca kembali dan biarkan kembali berproses dari poin nomor 1. Ketujuh, yakinkan diri. Semua jawaban sudah benar terselesaikan. Selamat mencoba. Insya Allah 90% kita tunggu hasilnya. Langsung ke soalnya. Soal nomor 1. Berkas atau file arsip yang perlu disimpan karena kegunaannya akan habis setelah selesai dibaca. Maka arsip demikian digolongkan: A. Vital record, B. Useful record, C. Non-essential record, D. Non-vital record, dan E. Non-useful record. Mari kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah C, yaitu arsip non-esensial adalah arsip yang tidak memerlukan pengolahan dan tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal yang penting, sehingga tidak perlu disimpan dalam waktu yang terlalu lama. Arsip non-esensial sudah habis kegunaannya setelah selesai dibaca atau diketahui atau telah lampau peristiwanya. Suatu arsip dapat dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan organisasi. Maka arsip tersebut berarti mempunyai nilai guna: A. Sejarah organisasi, B. Haluan organisasi, C. Informatoris, D. Yuridis, E. Ilmiah. Jawabannya adalah C. Nilai guna informatoris, yakni memberikan suatu keterangan tentang suatu hal atau peristiwa yang dimana organisasi dapat mempelajari hal tersebut untuk mengambil sebuah langkah atau sebuah keputusan.
Lanjut soal nomor 3. Dua sistem kearsipan yang biasa disebut sebagai sistem universal karena selalu dipergunakan dalam sistem-sistem yang lain adalah sistem A. Abjad dan nomor, B. Masalah dan abjad, C. Abjad dan tanggal, D. Tanggal dan nomor, E. Wilayah dan tanggal. Jawabannya adalah Jawaban soal nomor 3 adalah C. Abjad dan tanggal. Sistem abjad dan tanggal adalah merupakan sistem yang sering dipergunakan dalam pengarsipan karena sistem abjad dan tanggal itu lebih mudah dibandingkan sistem-sistem yang lainnya. Soal nomor 4. Penyimpanan surat menurut sistem nomor desimal Dewey. Untuk surat bernomor kode 473 disimpan dalam laci, di belakang guide dan dalam folder apa? A. 473, 470, 400. B. 400, 470, 473. C. 470, 400, 473. D. 400, 473, 470. E. 473, 400, 470. Jawabannya adalah B, yaitu 400, 470, dan 473. Filling system ini diciptakan oleh Melville Dewey. Sistem ini disebut juga sistem desimal dengan menggunakan notasi angka 0 sampai 9. Atau dengan kata lain, sistemnya ditata dengan nomor berurut. Soal nomor 5. Suatu angka yang menunjukkan seberapa lama arsip disimpan sebelum dimusnahkan atau disingkirkan disebut A. Angka pemakaian, B. Angka kecematan, C. Angka penilaian, D. Angka penggunaan, E. Angka penyusutan. Jawabannya adalah E. Angka penyusutan. Suatu angka yang menunjukkan seberapa lama arsip disimpan sebelum dimusnahkan atau disingkirkan disebut dengan angka penyusutan. Selanjutnya, dalam kegiatan penyusutan arsip, untuk arsip yang seharusnya diserahkan ke Arnas RI adalah arsip yang bernilai A. Yuridis, B. Vital, C. Sementara, D. Edukasi, E. Permanen. Jawabannya adalah E. Permanen. Soal nomor 7. Filling system adalah yang digunakan pada A. Penyimpanan arsip, B. Peminjaman arsip, C. Penyusutan arsip, D. Klasifikasi arsip dinamis, E. Klasifikasi arsip inaktif. Jawabannya adalah A. Penyimpanan arsip. Beberapa istilah peralatan dan perlengkapan untuk menyimpan arsip ada, yaitu 1. Filling cabinet atau filling system, 2. Ordner, 3. Bak surat atau letter tray, dan sebagainya. Soal nomor 8. Record center adalah tempat untuk menyimpan A. Catatan kearsipan, B. Arsip dinamis aktif, C. Arsip dinamis inaktif, D. Arsip statis, E. Arsip dinamis. Jawabannya adalah C. Arsip dinamis inaktif. Record center yang berfungsi sebagai tempat pengelolaan dan penyimpanan arsip dinamis inaktif dan sebagai solusi untuk mengatasi arsip inaktif yang tidak teratur. Nomor 9. Central file adalah tempat untuk menyimpan A. Catatan arsip,
B. Arsip dinamis aktif. C. Arsip dinamis inaktif. D. Arsip statis. E. Arsip dinamis. Jawabannya adalah arsip dinamis aktif. Central arsip aktif atau central file adalah tempat menyimpan arsip dinamis aktif yang dirancang untuk menyimpan arsip secara efisien, efektif, dan aman. Hal nomor 10. Istilah penyusutan dalam kearsipan diartikan sebagai berikut. Kecuali A. Pemindahan arsip dinamis inaktif ke record center. B. Penyerahan arsip ke ANDRI. C. Penghapusan arsip yang habis nilai gunanya. D. Penyimpanan arsip dalam suatu sistem. Jawabannya adalah D. Menyimpan arsip dalam suatu sistem. Penyusutan arsip adalah suatu kegiatan mengurangi volume arsip dengan cara memindahkan, memusnahkan, dan menyerahkan. Retensi arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar nilai guna yang terkandung di dalamnya. Soal nomor 11. Fungsi outset digunakan pada A. Penyimpanan arsip. B. Penemuan kembali arsip. C. Penyusutan arsip. D. Klasifikasi arsip dinamis. E. Klasifikasi arsip dinamis inaktif. Jawabannya adalah B. Penemuan kembali arsip. Outset adalah alat yang digunakan untuk menandai posisi letak tempat dari sebuah arsip yang sedang dipinjam. Soal nomor 12. Dengan memperhatikan arti kata arsivaris, maka seseorang yang memangku jabatan arsivaris harus mempunyai sifat A. Dapat memimpin bawahan. B. Dapat bekerja tanpa pertolongan orang lain. C. Dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. D. Dapat bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan selera pribadinya. E. Dapat mempengaruhi bawahan. Jawabannya adalah C. Dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Soal nomor 13. Kepribadian seorang arsiparis dapat dilihat pada A. Keahlian bergaul melalui perilaku yang sesuai dengan ketentuan kerja. B. Keahlian dan sikap perbuatan dan gerak langkah yang sesuai untuk jabatan. C. Keahlian bergaul melalui perilaku dalam bersikap sesuai untuk pekerjaan. D. Keahlian bergaul melalui perilaku dan sikap perbuatan serta berwatak profesional. E. Keahlian berkomunikasi. Jawabannya adalah D. Keahlian bergaul melalui perilaku dan sikap perbuatan serta watak profesional. Soal nomor 14. Perihal yang harus diperhatikan oleh arsiparis dalam etika kerja adalah bekerja cepat. B. Fasih berbahasa asing. C. Dapat menyimpan rahasia. D. Tekun. E. Rajin. Jawabannya adalah C. Dapat menyimpan rahasia, di mana kita ketahui bahwa ada beberapa arsip atau bahkan banyak arsip yang statusnya adalah bersifat sebuah rahasia. Maka salah satu etika kerja dari seorang arsiparis adalah dapat menyimpan rahasia yang menyangkut tentang tugas, fungsi, dan jabatannya.
Soal nomor 15. Pada masa sekarang, Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi A. Menteri Pendidikan Nasional, B. Presiden, C. Menteri Sekretaris Negara, D. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Jawabannya adalah D. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dulunya, Arsip Nasional ini itu langsung berada di bawah koordinasi Presiden. Baiklah sahabat, cukup sekian dulu soal-soal seleksi P3K tahun 2023 part 1 ini. Insya Allah tidak ada halangan, secepatnya akan kami buat part 2-nya dan seterusnya dan soal-soal bidang lainnya ke depannya. Tetap optimis, berdoa dan berusaha. Update wawasan Anda 24 jam terkini yang akan terkinikan.